Bagaimana jika kita sudah pernah berbuat tatoyur menganggap sial kepada guru? Anda tidak tahu. Apakah masih ada kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan adab? Sekarang saya mau tanya, para sahabat dahulu berbuat syirik, lalu kemudian masuk Islam dan bertaubat kan? Kalau memang dahulu tidak tahu, sekarang sudah taubat, Allah maafkan. Berarti kewajiban kita sekarang memperbaiki yang akan datang dengan banyak-banyak beramal saleh. Ustadz, apakah saya ikut berdosa dengan apa yang dilakukan istri saya? Istri saya selalu memasang foto-fotonya dan disibukkan dengan bermain HP di media sosial dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya sudah sering menasihatinya tapi dia tidak menghiraukan. Sedangkan saya menginginkan istri saya menjadi istri yang salehah. Antum nasihatinya gimana? Marah-marah? Kayaknya antum nasihatinya marah-marah. Maka dari itu, Pak, tak mudah menasihati manusia. Lebih mudah kita bawa kerbau daripada nasihatin orang. Sebab yang namanya manusia itu punya hawa nafsu. Apalagi wanita. Kata Rasulullah, wanita itu terbuat dari tulang yang bengkok. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada para wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena para wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Fa in dhahabta tuqimah, kalau kamu paksa untuk lurus, patah. Fa in taraktaha, kalau kamu biarkan, tetap bengkok. Caranya bagaimana? Fastausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada wanita. Caranya bapak berbuat baik sama istri, lembut sama istri, menjadi suri tauladan buat istri, puaskan istri. Insya Allah kalau seperti itu, istri pun akan takluk di hati bapak. Tapi kalau bapaknya keras sama istri, kalau nasihatin dengan nada tinggi, bagaimana dia akan mendengarkan suara bapak? Cobalah Pak, kenalkan istri bapak kepada Allah. Jadikan istri bapak cinta kepada Allah. Tumbuhkan rasa takut di hatinya kepada Allah. Insya Allah kalau istri bapak sudah cinta Allah, takut kepada Allah, maka bapak mau tidak mau insya Allah bismillah istri bapak akan tunduk kepada bapak. Insya Allah. Inilah bapak sekalian. Makanya kita ya untuk menyadarkan manusia itu tak mudah. Aisyah saja berkata apa kata Aisyah? Adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun kata Aisyah, jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Tapi ternyata yang Allah turunkan tentang apa? Tentang surga, tentang neraka. Ditumbuhkan dulu rasa cinta, rasa takut kepada Allah. Dengan sendirinya akan berkata sami'na wa ata'na, insyaallah. Ya. Bolehkah kita melakukan ibadah dengan pamrih? Pamrih karena pengen diberi surga. Pak, yang namanya surga itu adalah merupakan keridhaan Allah. Kalau Allah ridho kepada hamba, Allah masukkan dia ke surga. Berarti kalau kita minta surga, tidak ada ya, tidak bertentangan kalau kita mengharapkan ridho Allah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala. Tuh lihat, berharap pahala. Berharap pahala boleh. Maka kalau bapak beramal saleh mengharapkan surga,
silahkan. Karena surga konsekuensi dari ridho Allah Subhanahu. Kalau ingat masa lalu Ustadz, saya merasa sangat menyesal dan takut tidak diampuni oleh Allah. Mohon nasihatnya. Bagus. Tapi jangan sampai menyeret antum putus asa dari rahmat Allah. Kalau antum menyesali dosa yang telah lalu, bagus. Itu tandanya antum bertaubat kepada Allah. Tapi kalau itu menyebabkan antum berputus asa dari rahmat Allah, maka itu yang menyebabkan antum semakin berbuat dosa di sisi Allah. Maka menyesal bagus, tapi harus disertai dengan pengharapan yang besar kepada Allah dan husnudzon kepada Allah. Ya. Wathilah bin Al-Asqa, seorang sahabat Nabi, pernah mengunjungi seorang tabi'in yang sedang sakit menuju kematian yang bernama Abul Aswad. Kemudian Wathilah bertanya kepada Abul Aswad, "Wahai Abul Aswad, bagaimana hatimu kepada Allah sekarang?" Kata Abul Aswad, "Aku berprasangka baik kepada Allah." Kata Wathilah, "Bergembiralah, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, ana inda dhanni abdi bi." Aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Berarti kita harus menyangka yang baik kepada Allah, bahwa Allah akan mengampuni dosa kita asal kita betul-betul apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa setiap umat yang bersyahadat akan masuk surga sedangkan kita diwajibkan setiap hari bersolat? Bagaimana umat yang tidak setiap hari bersyahadat? Bersyahadat. Apakah setiap umat yang bersyahadat akan masuk surga sedangkan kita wajib setiap hari bersyahadat? Bagaimana umat yang tidak setiap hari bersyahadat? Maksudnya sholat ya. Ini masalah yang berhubungan dengan masalah apakah orang yang meninggalkan sholat itu murtad dari agama Islam atau tidak. Pembahasannya sudah saya sebutkan tadi. Iya. Kalau saya lebih berpendapat kepada pendapat yang mengatakan bahwa beda antara orang yang meninggalkan sholat sekali-kali dengan orang yang tidak mau sholat sama sekali. Kalau orang yang meninggalkan sholat sekali-kali belum dikafirkan. Tapi kalau dia sudah tidak mau sholat sama sekali, nah ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sholat maka ia akan kafir. Ya. Nah, orang ini meninggalkan sholat sama sekali. Masa sih mau sujud kepada Allah, meletakkan jidatnya di tanah aja nggak mau? Ini orang sombong lah. Mau sujud kepada Allah nggak mau. Ini orang sombong. Bagaimana orang diruqyah sementara dia tidak minta diruqyah? Kalau tidak minta diruqyah, kemudian ada yang meruqyah dengan tanpa diminta, boleh. Misalnya antum lagi sakit, ditanya sama teman antum lagi sakit ya? Iya. Ya udah deh, saya ruqyah sini. Ya antum diem aja, silakan aja. Antum nggak minta, nggak masalah. Karena Rasulullah SAW pernah didatangi malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ishtakaita ya Muhammad, kamu sakit hai Muhammad? Kata Rasulullah, na'am. Kemudian malaikat Jibril pun meruqyah Rasulullah SAW. Boleh. Atau antum minta ruqyah untuk orang lain, bukan diri antum, boleh. Misalnya antum datang kepada orang yang suka meruqyah, Mas, itu saya punya teman dia sakit, tolonglah diruqyah dia. Boleh? Boleh. Karena ini bukan untuk diri kita tapi buat orang lain. Doakan orang tua saya Ustadz agar bisa sholat 5 waktu. Amin. Mudah-mudahan ya orang tua antum diberikan kekuatan untuk sholat 5 waktu. Dulu semasa pacaran sering berzina Ustadz. Sekarang apakah saya bisa mendapatkan kunci surga? Dapat. Kalau antum betul-betul taubat dan antum sekarang betul-betul mentauhidkan Allah.
asal antum pertahankan tauhid dan menjauhi kesyirikan dan mati di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, antum dapat surga. Iya, insyaallah. Apa yang dimaksud dengan ubudiyah? Ubudiyah itu artinya ibadah. Uluhiyah itu artinya keilahan. Artinya Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Asma wa sifat artinya Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna dan mulia. Saya terkadang berbuat dosa, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan untuk segera menghapus dosa-dosa saya? Yang pertama, taubat. Yang kedua, segera beramal saleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Kalau antum jatuh ke dosa, segera bersedekah. Antum jatuh kepada dosa, segera berwudu, sholat. Antum jatuh lagi berbuat dosa, segera antum membantu orang yang susah. Demikian setiap berbuat dosa, segera taubat, kemudian apa? Hapus dengan amalan saleh. Amalan saleh. Apakah Rasulullah pernah bertemu dengan Allah saat Isra Mi'raj secara langsung? Iya. Namun yang diperselisihkan apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak. Yang ada dalam riwayat Muslim, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Kata Rasulullah, "Nurun anna ara." Ada cahaya. Bagaimana aku bisa melihat Allah? Maka pendapat yang rajih, yang kuat, Rasulullah tidak bisa melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Allah hijabnya cahaya. Tapi nanti di hari kiamat kaum mukminin akan melihat Allah di surga. Apakah semua kunci surga mutlak harus terpenuhi? Emang kunci surga ada berapa? Satu, yaitu syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau pertanyaan antum semua kunci surga harus dipenuhi, kuncinya cuma satu masalahnya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada riwayat yang mengatakan wanita pelacur yang memberi minum pada anjing kehausan masuk surga. Iya, karena dia punya kuncinya. Kunci la ilaha illallah untuk masuk surga. Dan hadis itu pun tidak menyebutkan bahwa pelacur ini langsung masuk surga, belum tentu. Kunci surga itu Pak hanya sebatas memberikan jaminan bahwa dia pasti surga. Tapi belum tentu apakah ia diadab atau tidak. Bisa jadi diadab, bisa jadi tidak, kalau memang dia melakukan dosa-dosa besar. Kalau ternyata ia tidak diampuni, diadab dulu, baru setelah itu masuk surga. Tapi kalau Allah ampuni, ia tidak diadab, langsung masuk surga. Tapi yang penting dia sudah punya kuncinya. Apa itu? La ilaha illallah. Ya. Apa hukumnya percaya sama yang namanya santet? Santet ada, secara kenyataan ada. Lalu bagaimana caranya kalau kita kena santet? Diruqyah. Kata para ulama, diruqyah dengan dibacakan ayat Al-Quran dan dimandikan dengan daun bidara. Apakah semua orang mukmin yang terbebas dari syirik akan masuk surga tanpa hisab? Akhi, orang yang masuk surga itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi
masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Dihisab dengan mudah. Lalu Allah ampuni, dimasukkan ke surga. Tingkatan yang ketiga, orang yang masuk surga tapi dengan dihisab dan diadab. Setelah itu diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke sungai surga. Lalu kemudian penduduk surga pun mengguyurnya dengan air surga. Lalu ia tumbuh menjadi manusia yang istimewa. Lalu dicap di keningnya jahannamiyin, ex neraka jahannam. Surga tapi ada capnya, Pak. Alhamdulillah. Saya dahulu pernah menzalimi orang yang sebelum mendapatkan hidayah. Dulu sebelum dapat hidayah saya pernah menzalimi orang. Apakah saya harus datang minta maaf? Iya, wajib antum minta maaf. Wajib antum minta maaf. Karena kata Imam Nawawi, dosa kita kepada manusia syaratnya 4. Menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, bertekad tidak kembali lagi, dan minta maaf. Harus minta maaf. Apakah ada dalil bahwa ada pintu surga buat orang yang sholat duha? Saya tidak punya dalilnya. Tapi kata Ibnu Hajar, pintu surga ada 8. Dan seseorang akan dipanggil dari pintu amalan yang ia kuat padanya. Orang yang sangat kuat ibadah puasanya, baik puasa wajib maupun sunnah, dipanggil dari pintu Rayyan. Orang yang punya kelebihan ibadah sholat dipanggil dari pintu sholat. Orang yang punya kelebihan dalam sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Ya. Nah sekarang kelebihan kita apa? Nggak punya. Oh, dipanggil dari mana tuh? Ya. Tapi alhamdulillah ada hadis. Kata Rasulullah, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka ia akan masuk surga dari pintu surga mana saja ia mau. Silakan. Silakan. Ya. Tapi kalau buat wanita lebih mudah lagi. Kalau wanita cukup 4 perkara saja. Kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan menaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepada wanita seperti ini, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Masya Allah. Apakah dosa diperlihatkan nanti di hari kiamat ketika telah diampuni, ketika di padang mahsyar? Iya, akan dihisab dengan hisab yang ringan orang seperti itu. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, ketika Allah hendak menghisab seorang mukmin, wadu'a kanafah, Allah akan letakkan penutup sehingga tidak ketahuan orang-orang. Lalu Allah pun berfirman, ata'rifu dzamba kadza, kamu ingat tidak dosa kamu yang ini? Kamu tahu nggak dosa kamu ini? Terus disebut oleh Allah, sementara si hamba itu mengakui iya, iya. Dan si hamba sangat yakin akan dilemparkan ke neraka. Lalu Allah berfirman, qad satartu halaka fid dunya, dahulu di dunia aku telah menutupi dosamu. Wa ana satartu halakal yaum, di hari ini pun aku akan tutupi dosamu. Lalu Allah ampuni dosanya dan dimasukkan ke surga. Ini adalah hisab yang mudah, yaitu dengan hanya diingatkan dosa-dosa dia, dan si mukmin mengakui dosa-dosanya, lalu ia pun dimaafkan oleh Allah, dimasukkan ke surga.
Dan hadis ini menunjukkan kalau begitu, kalau kita ingin dimudahkan hisab kita, caranya apa? Akui dosa kita di hadapan Allah. Kalau kita mengakui dosa kita, itu tanda kita taubat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mengakui dosa kita, itu tandanya kita akan dihisab berat. Dan dihisab berat itu terjadi munaqasyah, dialog antara Allah dengan hamba, di mana si hamba tidak mengakui. Lalu Allah berkata, Allah pun menutup mulutnya, lalu tangan dan kakinya akan berbicara. Itulah orang yang akan diadab, kata Rasulullah. Pasti orang seperti itu akan diadab.